Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Ibnu Athaillah fil Kitabil Hikam, rubba umurin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umurin qalilatun amaduhu wa kasiratun amdaduhu. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, yang kami muliakan kepada guru-guru kami, para orang tua kami yang telah berhadir pada subuh yang dirahmati oleh Allah ini. Sambil kita duduk dalam masjid, kita niatkan i'tikaf. Izinkan sejenak kepada kamu untuk menyampaikan sedikit mau'izah. Adapun yang menjadi tema mau'izah kita pada subuh yang berbahagia ini ialah tentang keberkahan umur. Hadirin dan hadirah sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Umur adalah satu anugerah pemberian Allah kepada setiap manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala umur yang panjang masa hidupnya, dan kadangkala umur yang pendek masa hidupnya. Dan begitu juga yang panjang belum tentu semua umur itu barakah, dan yang pendek belum tentu yang pendek itu tidak barakah. Maka dalam hal usia yang merupakan pemberian Allah yang semestinya gedanya manusia dan memanfaatkan umur tersebut dengan sebaik-baiknya, oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam beliau mengatakan, rubba umurin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Kadangkala, kata Ibnu Athaillah, usia itu panjang, namun wa qallat amdaduhu, sedikit manfaatnya. Wa rubba umurin qalilatun amaduhu wa kasiratun amdaduhu. Dan kadangkala usia itu singkat, tapi manfaatnya banyak.
Artinya usia terbagi kepada dua macam. Na usia yang panjang dan na usia yang panjang. Kadangkala usia yang panjang tapi manfaatnya sedikit. Usianya sampai 100 tahun, 90 tahun, 70 tahun, 125 tahun. Tapi manfaat daripada usia yang panjang tersebut tidak ada. Kadangkala usianya singkat, hanya 25 tahun, 35 tahun, tapi manfaatnya banyak. Bermanfaat untuk pribadinya sendiri dan bermanfaat untuk orang yang banyak. Panjang usia karena tidak ada manfaat, maka umur itu sama pada makna membuang begitu saja. Sedikit usia karena bermanfaat, maka itulah yang dituntut di dalam agama. Bermanfaat yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah adalah yang bernilai ibadah. Bermanfaat untuk orang banyak. Imam An-Nawawi, beliau hanya berusia 35 tahun. Pengarang kitab Muharrar, kitab Minhaj. Beliau meninggal di usia yang muda, tidak sempat melakukan pernikahan. Namun Imam An-Nawawi di usia yang muda beliau meninggal dunia, qalilatun amda amaduhu, sedikit usianya, namun wa kasiratun amdaduhu, manfaatnya sangat banyak. Dengan tulisan-tulisannya, dengan kitab-kitabnya, yang usianya sekarang sudah lebih 100 tahun, masih digunakan, dipakai oleh seluruh para mahasiswa, oleh seluruh para penuntut ilmu di seluruh negara Islam. Maka manfaatnya selalu mengalir. Mengalir untuk dirinya, mengalir untuk orang lain, bermanfaat untuk dirinya, dan bermanfaat untuk orang lain. Itulah salah satu contoh usia yang bermanfaat. Maka oleh sebab demikian, kita harus berusaha selalu menjadi manusia khairun nas anfa'u linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain itu tidak hanya lewat karya tulisan ilmiah, namun bermanfaat untuk orang lain itu di semua bidang. Kita selaku pakar ekonomi bisa memperbaiki ekonomi, katakanlah ekonomi Islam, ya kita bekerja untuk Islam. Kita selaku arsitek punya ilmu, maka ilmu kita harus bermanfaat untuk agama, untuk bangsa. Semua yang kita miliki itu harus bermanfaat, baik itu bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk agama. Maka dengan demikian, usia yang singkat tersebut akan menjadi tabungan amalan untuk diri kitanya sendiri. Andai kata usia tersebut tidak bermanfaat, sedikit tidak bermanfaat, panjang tidak bermanfaat,
ketahuilah bahawa kita adalah golongan daripada orang yang rugi. Ma fata min umurika la 'udul lahu wa la qimata lahu. Usia yang telah kita lewatkan begitu saja, tanpa ada kita isi dengan nilai-nilai ibadah. Hana bermanfaat untuk agama, hana bermanfaat untuk orang banyak. Maka usia tersebut la 'udul lahu wa la qimata lahu, tidak ada ganti untuk usia tersebut dan tidak ada mata uang yang berharga yang bisa kita beli usia yang telah kita lewatkan, kita buang begitu saja. Maka usia, umur adalah modal yang besar. Segala sesuatu yang ingin kita lakukan sangat tergantung kepada usia atau umur. Buklam kalih terfikir pu yang akan terpegat uronyo. Kalih na program mendum. Yang bekerja sebagai petani, kalih na program untuk kerja uronyo. Yang bekerja sebagai pedagang, kalih na program pu yang akan terkerja uronyo. Yang bekerja sebagai kontraktor, kalih na program pu yang akan terkerja uronyo. Yang bekerja sebagai pelaut, kalih ada program pun yang akan ada kerja orangnya. Yang bekerja sebagai guru, pendidik dan sebagainya, mandung kalih ada program. Tapi kalau usia itu diambil oleh Allah, dipisahkan jasad dengan ruh, dalam bahasa lain mati, apa yang akan kita kerjakan? Hanya yang ada tangisan, penyesalan terhadap penundaan amalan-amalan yang telah pernah kita tunda atau kita tinggalkan. Tidak ada makna penyesalan setelah terjadinya kematian. Tanya lagi kepada Allah, ya Allah, nu pergi salun, baik si jum, si minit je, bodohnya. Nesatukan kembali ruh lun dengan jasad lun seminit yang ya Allah akan lun duduk dalam masjid. Lun sembahyang, lun puasa. Artinya seminit yang tam laki apa Allah yang tak isi dengan semua amalan yang hana mungkin dilakukan. Seminit pihak bila Allah. Hana bisi urang, bisi jum ya Allah. Ngan si jumnya nak lun manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Si jumnya pihak. 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, itu semua berharga. Artinya, bagaimana yang dinilai waktu adalah uang, maka waktu itu adalah ibadah. Bagi mereka yang memahami waktu adalah uang, maka bagi kita, orang mukmin, kita maknakan waktu itu adalah ibadah. Kalau memang waktu itu adalah ibadah, maka jangan kita sia-siakan waktu. Karena apabila waktu itu tidak diberikan oleh Allah lagi, maka tidak mungkin akan kita reli kembali, kita minta kembali waktu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab demikian dalam kehidupan yang sangat dibutuhkan adalah qanaah. Qanaah adalah sumber kebahagiaan yang luar biasa. Qanaah adalah sumber kekayaan yang begitu melimpah ruah. Oleh Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, "Idza kunta dza qalbi qanu'in wa anta wa malikud dunya sawaun." Apabila engkau adalah pemilik hati yang qanaah, maka kata Imam Syafi'i, engkau dan raja dunia itu sama. Moyo gedanyo na bersifat qanaah dalam hati. Apa itu qanaah? Berkecukupan terhadap pemberian yang telah diberikan oleh Allah. Sedikit kita terima, banyak
kita bersyukur dan menerima. Sederhana, kita bersyukur dan kita terima. Sedikit, kita bersyukur dan menerima. Itulah qanaah. Dikala qanaah itu sudah wujud dalam hati kita, sudah menjadi orang yang qanu'in, orang yang qanaah, engkau, kata Imam Syafi'i, wa malikud dunia, dan raja dunia, sawaun, itu sama. Raja dunia duduk di atas singgasana, di atas kursi emas, duduk di istana yang megah, punya segala sesuatu yang dia inginkan, punya harta yang banyak, punya bala tentera, sama dengan kita yang duduk di rumah 4x4 beratapkan rumbia, bintih-bintih belut, dai ada tika ngau, rumah gedanya lantai tanah, tajak ngoro itangin yang sama. Ana beda. Antara ranjang busaji dengan ranjang kain yang beralis ngom sama. Anta wa malikud dunia sawaun. Karena kebahagiaan itu di hati. Kebahagiaan bukan di materi. Maka apabila kita ingin jiut ke raja dunia, ingin jiut ke orang yang senang bahagia, konsepnya adalah qanaah. Dengan qanaah tersebutlah orang kita bisa hidup bahagia. Oleh sebab demikian, dalam kehidupan agar usia ini selalu bisa disyukuri adalah dengan cara mensyukuri segala pemberian yang telah diberikan oleh Allah. Maka Allah dalam Al-Quran berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, Allah nama sumpah, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, benar-benar manusia itu dalam keadaan rugi. Mereka bertijarah rugi. Telah diberikan modal umurnya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, mengerjakan amal yang saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dengan sesamanya mereka berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Hadirin dan hadirah sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka terhadap usia yang kagiju oleh Allah, kita harus tak usahakan pane dan atau payangkah usia kita. Yang penting usia kita yang bermanfaat. Sekurang-kurang di bermanfaat untuk udra-udra itu sebagai tanggungjawab dengan Allah. Kemudian tingkatan yang kedua, bermanfaat untuk perumah dan anak gedanya sebagai rakyat yang terpimpin gedanya dalam skala kerajaan uber. Gedanya ayah umuyan bermanfaat untuk perumah gedanya. Gedanya ayah bermanfaat gedanya untuk anak gedanya sabah atau dua. Perumah gedanya dua atau lebih. Anak gedanya ulhe atau pet atau lapan, bermanfaat untuk mereka. Kemudian taik pada tingkatan yang ke atas lam, bermanfaat untuk orang di samping tempat gedanya tinggal. Kemudian bermanfaat untuk asdiqa, kawan-kawan gedanya. Khairul ashab man yadulluka alal khair. Sebaik-baik kawan adalah kawan yang menujuki engkau di atas kebaikan. Gedanyo dan ngan gedanyo bermampu tajuk kebaikan kepada ngan gedanyo. Hana mampu tajuk kebaikan si pekel hedrau si draw je. Artinya dalam kehidupan kita benar misi.
Baik hana misi. Kiban makna bina misi. Kiban gedanyo yang katajak bak jalan yang baik. Ngan gedanyo juga tajak. Masjid sebagai pusat sentral ibadah. Di mana masjid adalah sentral tempat melakukan ibadah, kebaikan, pengajian, pendidikan dan sebagainya. Kita titik 5 moden ada jak bak masjid tapi. Kita datang subuh, datang maghrib, datang isya, datang asar, datang zuhur. Kita harus ada niat bagaimana merangkul kawan kita, merangkul sahabat asdiqa. Paling kurang bak tempat daduk tajib kupi tapi yang sering daduk tamu kupi kiban cara berhasil dari ingan gedanyo siro unonyo masjid. Hanasi siuro tak upayakan 3 minggu ibite mikul gedanyo bak kebaikan. Hanasi 3 minggu sebulan hana papu siro pijeci. Hanasi sebulan titon pijeci. Titon berhasil dah bau reng masjid siro. Kalau lagi Nabiullah Nuh bertamong Islam urang. Ratusan tahun dia berdakwah, hanya beberapa orang saja yang masuk Islam. Lantas apakah yang akan dia kerut semangat kita nyong kati tun dapat urang sidro mentang yang tintamong jak musji. Ana persoalan kita nyong titun Nabiullah Nuh mertutun ngedakwah. Hanya beberapa keluarganya termasuk anaknya tidak mau. Itu bahagian daripada qalilatu amdaduhu wa kasiratun qalilatun amaduhu wa kasiratun amdaduhu. Singkat usianya tapi manfaatnya banyak. Hasil data mengerat punangkeun ngan data mengerat keluarga. Kiban cara keluarga gedanyo uji ke keluarga yang cinta masjid. Ngan gedanyo bujuk ke ngan yang cinta masjid. Artinya benar upaya. Gedanyo senang tamu sedekah ke masjid. Upayakan ngan gedanyo bersenang cit bersedekah ke masjid. Sehingga Islam ini yang disebut al-Islamu kal jasadil wahid. Islam sebagai tubuh yang satu adalah Islam yang selalu punya hubungan dengan sesama Islam. Hubungan emosional, hubungan yang erat dengan sesama Islam. Menyatukan Islam dengan Islam yang lain. Islam yang na di Indonesia kiban cara tapu satu dengan Islam yang na di Jakarta. Maka konsep menyatukannya adalah dengan kasih sayang dan silaturahmi. Sungguh akan besar silaturahmi yang terjadi di kalangan umat Islam dikala umat Islam itu bersatu di masjid. Dan akan kecil silaturahmi itu apabila mengecil jumlah umat Islam yang ada di masjid. Umat Islam hanya mampu tersatukan dengan materi. Tapi umat Islam itu akan bersatu apabila terjadinya kasih sayang. Cinta satu sama lain. Islam bagaikan satu aliran darah. Islam bagaikan satu urat. Islam bagaikan satu tulang. Muyo Islam yang hana disatukan dengan hubbun cinta, hana akan bersatu. Pertanyaannya, kenapa terjadi permusuhan di antara umat Islam? Karena tidak terjalinnya kasih sayang. Kenapa terjadi pembunuhan di antara sesama Islam? Karena tidak wujudnya kasih sayang di antara sesama Islam. Maka bagaimana Islam itu disatukan? Itulah dengan kasih sayang. Dengan mengajak kepada kebaikan, dengan saling membantu kepada kebaikan, saling mengingatkan kepada kebaikan. Karena Islam nyanyi sabuh darah. Waktu menjerit Islam di Palestina, terasa
pedih yang na di Indonesia. Wate menjerit Islam yang na di Amerika, terasa perih Islam yang na di Asia dan sebagainya. Maka mari kita menjadi umat yang bermanfaat usia kita, walaupun usia kita itu hanya sedikit. Gedanya tak akui ngahana tak akui mati. Berbuat kebaikan kepada orang lain atau tidak juga mati. Sama. Karena kita makhluk yang dicipta untuk mati. Hana dah pupuk tapu, hana dah semayang, hana dah puasa, mati cid. Hana dah musyrikah, hana dah jak masjid, hana dah menjamah, mati cid. Hana tim bantu kop, tim bantu kop, mati cid. Tari hana tari, mati. Kaya hana kaya, mati. Baik dan jahat, mati. Nah, pertanyaannya adalah, munyo getanyo makhluk yang diciptakan untuk mati, maka matilah dalam keadaan mulia. Mati dalam keadaan mulia. Mati dalam artian yang digaris bawahi dengan mati mulia, mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan orang yang berjasa buat agama dan bangsa. Mati nada kebah jasa ke urang kampung, mati nada kebah ilmiah ke masyarakat, mati nada kebah tanda mata ke masyarakat. Mati nada kebah kebaikan untuk urang ramai. Karena dia cid hanapat tulak mati. Munyo matinya adalah jalan terakhir bagi kitanya, matilah dalam keadaan mulia. Mati berdikenang oleh orang lain. Karena setiap kita itu akan mati, karya kita tidak akan mati. Nah, karya bukan hanya tulisan. Bersedekah semen ke masjid itu karya. Tak pegat pendidikan, karya. Tak bantu fakir miskin, karya. Tak bantu urang, karya. Menolong orang dalam keadaan darurat membutuhkan, karya. Itulah jasa yang bisa dikenang, yang selalu orang akan mengucapkan terima kasih. Dikala kita hana mati kirim Fatihah. Diingat ketungku ajamun na gebantulun, kirim Fatihah. Maka matilah kita dalam keadaan mulia dengan usia yang nadile pada tubuh kitanya, usia yang bermanfaat. Hadirin dan hadirah sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka hanyanya yang dapat kamu sampaikan, mudah-mudahan nasihat singkat, tausiah singkat pada subuh yang berbahagianya hendaknya bermanfaat bagi diri kamu dan umumnya kepada seluruh para hadirin dan hadirah sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.